Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan menyampaikan materi mengenai klasifikasi, pembagian, dan penggolongan logical division. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Hidayatun Nafi'ah selaku moderator sekaligus menyampaikan materi yang pertama, yaitu tentang pengertian klasifikasi. Materi yang kedua tentang pembagian klasifikasi yang akan disampaikan oleh Saudara Arif. Dan yang terakhir yaitu penggolongan klasifikasi yang akan disampaikan oleh Saudari Sinta. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian klasifikasi. Klasifikasi sendiri memiliki arti pengelompokan barang yang sama dan memisahkan dari barang yang berbeda menurut spesiesnya. Sama halnya para penjual buah-buahan yang menyusun dagangannya dengan berbeda cara, yaitu berdasarkan harganya dan juga pula berdasarkan besar dan kecilnya buah tersebut. Manusia primitif mengelompokkan binatang menjadi binatang yang berbisa dan juga binatang yang tidak berbisa, membedakan antara tumbuh-tumbuhan menjadi tumbuhan yang bisa dimakan dan juga tidak bisa dimakan. Pengelompokan barang-barang ini tidak lain agar kita mudah dalam berhubungan dengan benda-benda tersebut. Hal itu bisa dibayangkan sulitnya mencari buku di perpustakaan jika buku-buku tersebut tidak diklasifikasikan atau tidak dikelompokkan. 2. Pembagian klasifikasi. Dapat dikatakan bahwa ideologi sosialis komunis adalah kebalikan dari prinsip ideologi kapitalis atau liberalisme yang berkembang di Eropa dan Amerika. Pembagian adalah membagi suatu jenis kepada spesies yang dicakupnya atau pemecahan genus atau kelas yang lebih luas kepada spesies yang lebih kecil, yang membentuk genus yang berdasarkan atas suatu prinsip tertentu. Prinsip-prinsip tertentu itu disebut hukum-hukum pembagian, yaitu aturan-aturan yang menjadi petunjuk dalam mengadakan pembagian. Agar tidak terjadi kesalahan, definisi yang telah kita pelajari membahas pengertian kata, sedangkan pembagian membicarakan konotasinya. Jika definisi merupakan analisis konotasi, maka pembagian merupakan analisis denotasi. Jadi pembagian merupakan penjelasan yang lebih lengkap mengenai suatu general kepada spesial pada umumnya. 1. Pembagian logis atau universal. Pembagian dalam suatu kelompok dalam suatu himpunan yang dimulai dari genus ke spesies. 2. Pembagian dikotomi. Pembagian genus ke dalam dua spesies yang saling bertentangan, seperti genus binatang dibagi ke dalam spesies yang paling bertentangan, yaitu reptilia dan bukan reptilia. 3. Penggolongan klasifikasi. Jika pembagian bergerak menurun ke dalam bagian-bagian yang semakin kecil dan sempit sampai tercapai bagian yang paling kecil, paling bawah dan paling sempit atau graf deduktif. Penggolongan bergerak dari realitas atau barang kejadian, fakta, gerak, dan perilaku yang beraneka ragam ke arah keseluruhan secara sistematis atau gerak induktif. Ada dua macam penggolongan. Yang pertama, penggolongan kodrati atau alam, penggolongan natural. Penggolongan alam adalah penggolongan yang disusun atas kecerdasan kita, seperti penggolongan melalui mawar, kenangan, dan pacar sore ke dalam golongan bunga. 2. Penggolongan buatan atau penggolongan artifisial. Penggolongan buatan adalah penggolongan yang didasarkan atas satu sifat. Dikatakan buatan karena penggolongan itu dimaksudkan untuk mengabdi tujuan tertentu. Contoh dari penggolongan ini misalnya penyusunan kata dalam kamus, penyusunan buku dalam perpustakaan, pengelompokan barang-barang di toko. Penggolongan ini bertujuan untuk mendapatkan kemudahan sejauh mungkin. Sekian presentasi dari kelompok 6. Apabila ada kesalah kata dalam penyampaian, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.